masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Dalam manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia, izinkan saya bacakan sebagian isinya. Ini isi manifesto itu. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Kalau tim kecil dari masing-masing 3 partai, baik itu Nasdem, Demokrat, dan PKS, terus menjalin komunikasi dan kami ya merasakan tidak ada persoalan apapun. Ini tinggal bagaimana memantapkan menuju kepada betul-betul koalisi perubahan yang bisa menjawab terhadap persoalan-persoalan kebangsaan saat ini, yang bisa memajukan dan melakukan perbaikan bangsa Indonesia ke depan. Bahkan mungkin beliau punya darah birunya karena kakek beliau adalah seorang pahlawan nasional, Akbar Baswedan. Jadi kita yakin mudah-mudahan darah biru dari kakek beliau ini sebagai pejuang yang alhamdulillah mendapat gelar pahlawan nasional akan menurun dan diwarisi oleh saudara Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, saudara Anies Rashid Baswedan juga adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religiusitas menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh, tidak terpisahkan. Agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme dan nasionalisme memuliakan peran-peran agama. PKS sangat mendukung usulannya Mas AHY untuk Demokrat, PKS, dan Nasdem untuk bikin sekretariat bersama. Karena dengan begini, kerja-kerja tim kecil yang sudah intens selama ini, kurang lebih 6 bulan lebih, itu bisa lebih fokus lagi. Jadi kita masing-masing, saya doakan Pak Prabowo selalu in the good shape, mudah-mudahan juga tercapai yang sudah diceritakan, ya ingin jadi presiden, ya, tetapi asal didukung Jokowi. Nah, jadi kalau saya melihat sesungguhnya agak aneh, ya, yang berkuasa itu kan Allah gitu, ya, tapi mengapa ya kalau diizinkan Pak Jokowi sama maju, kalau enggak ya enggak, merasa apa-apa. Adalah gitu lah. Kami menilai bahwa saudara Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan. Itu sudah dibuktikan oleh beliau ketika membangun daerah istimewa, daerah ibu kota DKI Jakarta. Ya, dan ini tadi kalau tadi serah terima sana, DPW PKS DKI menyerahkan sepenuhnya kepada DPP bahwa Pak Anies sudah berhasil di DKI, mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional. Ya, dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Gak ada Demokrat, berikut 4 suara pemilih parpol pendukung Anies terbesar. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan mampu unggul dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada pemilih 4 partai politik di Indonesia. Keempatnya adalah Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Persatuan Pembangunan P3, dan Partai Amanat Nasional PAN. Hal itu diketahui berdasarkan survei SMRC yang diumumkan Kamis 13 Juli 2023. Suara Anies cukup kuat pada 2 parpol pendukungnya, yakni PKS dan Nasdem. Namun, suara Demokrat sebagai salah satu partai pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu ternyata lebih banyak mendukung Prabowo. Masa pemilih Demokrat masih sangat kritis. Secara resmi, Partai Demokrat mendukung Anies, tapi belum ada kepastian apakah harapan bahwa ketua umumnya bisa menjadi calon wakil presiden Anies bisa terwujud atau tidak. Jelas SMRC.
Pemilih Demokrat pun kurang mendukung Ganjar karena tidak punya sejarah partai ini mendukung calon dari PDIP. Sementara dalam 2 pemilu terakhir, Demokrat mendukung Prabowo. Karena itu wajar kalau ada kecenderungan pemilih Demokrat kembali mendukung Prabowo, ujar SMRC dalam keterangan tertulisnya. Yang menarik adalah PAN, dijelaskan Saiful Mujani. Alasan banyak pemilih PAN mendukung Anies adalah karena karakteristik pemilihnya yang banyak berasal dari Muhammadiyah dan sejauh ini memiliki sikap yang cukup positif pada Anies. Sementara itu, suara pemilih Demokrat ke Anies 38%, Ganjar 13%, Prabowo 45%, dan belum tahu 5%. Suara P3 ke Anies 38%, Ganjar 31%, Prabowo 28%, dan tidak jawab 3%. Pemilih Nasdem yang mendukung Anies 57%, Ganjar 18%, Prabowo 20%, dan belum tahu 5%. Suara PKS memilih Anies 66%, Ganjar 12%, Prabowo 22%, dan belum jawab 1%. Pemilih PAN yang mendukung Anies 54%, Ganjar 18%, Prabowo 18%, dan tidak jawab 10%. Masa pemilih Demokrat masih sangat kritis. Secara resmi, Partai Demokrat mendukung Anies, tapi belum ada kepastian apakah harapan bahwa ketua umumnya bisa menjadi calon wakil presiden Anies bisa terwujud atau tidak. Jelas SMRC. Pemilih Demokrat pun kurang mendukung Ganjar karena tidak punya sejarah partai ini mendukung calon dari PDIP. Sementara dalam 2 pemilu terakhir, Demokrat mendukung Prabowo. Karena itu wajar kalau ada kecenderungan pemilih Demokrat kembali mendukung Prabowo, ujar SMRC dalam keterangan tertulisnya. Yang menarik adalah PAN, dijelaskan Saiful Mujani. Alasan banyak pemilih PAN mendukung Anies adalah karena karakteristik pemilihnya yang banyak berasal dari Muhammadiyah dan sejauh ini memiliki sikap yang cukup positif pada Anies. Sementara itu, suara pemilih Demokrat ke Anies 38%, Ganjar 13%, Prabowo 45%, dan belum tahu 5%. Suara P3 ke Anies 38%, Ganjar 31%, Prabowo 28%, dan tidak jawab 3%. Pemilih Nasdem yang mendukung Anies 57%, Ganjar 18%, Prabowo 20%, dan belum tahu 5%. Suara PKS memilih Anies 66%, Ganjar 12%, Prabowo 22%, dan belum jawab 1%. Pemilih PAN yang mendukung Anies 54%, Ganjar 18%, Prabowo 18%, dan tidak jawab 10%.